Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hapidin dan Ibu Rahma. Di sini saya Lutfiah Indana Denisa dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023 akan menjelaskan poster saya yaitu mengenai gemari dalam membangun kepekaan dan kesadaran lingkungan laut. Generasi maritim Indonesia adalah generasi yang punya peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan laut kita. Dalam konteks ini, membangun kepekaan dan kesadaran lingkungan laut itu bisa diartikan sebagai bagaimana kita, terutama para generasi muda, bisa lebih peduli dan sadar akan pentingnya laut yang bersih dan sehat. Generasi ini aktif melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga kebersihan laut, seperti ikut serta dalam kampanye bersih-bersih pantai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan. Mereka juga sering memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga laut agar semua orang lebih peduli dan tidak sembarangan membuang sampah ke laut. Di sini ada 6 hal yang penting mengenai kepekaan dan kesadaran lingkungan laut. Yang pertama yaitu ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan adalah kunci. Sejak dini kita perlu diberi pemahaman tentang betapa pentingnya laut bagi kehidupan kita. Misalnya, seperti dengan belajar di sekolah tentang ekosistem laut, bahaya sampah plastik, dan bagaimana kita bisa mengurangi polusi laut. Ini bisa dimulai dari pelajaran di sekolah juga, seperti pelajaran rantai makanan, dan peran penting yang dimainkan laut dalam menjaga keseimbangan iklim global. Selain itu, bahaya sampah plastik terhadap lingkungan laut harus diajarkan secara mendalam, termasuk dampaknya terhadap biota laut seperti ikan, penyu, dan burung laut yang sering menjadi korban. Selanjutnya yaitu yang kedua ada kegiatan nyata. Bukan cuma teori, kita juga perlu terjun langsung ke lapangan. Kegiatan seperti bersih-bersih pantai, penanaman mangrove, dan ikut serta dalam kampanye lingkungan bisa membantu kita melihat langsung kondisi laut kita dan pentingnya menjaga kebersihan. Kegiatan seperti bersih-bersih pantai secara rutin tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membangun kesadaran tentang volume sampah yang ada dan bagaimana sampah tersebut mempengaruhi ekosistem laut. Penanaman mangrove adalah contoh lain kegiatan yang sangat bermanfaat. Yang ketiga yaitu ada teknologi dan inovasi. Kita bisa pakai teknologi untuk memantau kesehatan laut, misalnya dengan drone atau aplikasi khusus yang bisa melaporkan kondisi lingkungan laut. Inovasi juga bisa muncul dalam bentuk produk ramah lingkungan seperti kantong belanja dari bahan yang bisa terurai. Generasi sekarang sangat akrab dengan teknologi. Selain itu, inovasi dalam produk ramah lingkungan seperti kantong belanja yang bisa terurai, alat pembersih sampah laut otomatis, atau teknologi pengolah limbah yang lebih efektif bisa membantu mengurangi dampak negatif manusia terhadap laut. Lalu yang keempat yaitu ada budaya dan kearifan lokal. Indonesia punya banyak kearifan lokal yang sebenarnya sudah dari dulu mengajarkan kita untuk menjaga laut. Misalnya, adat Sasi di Maluku yang melarang penangkapan ikan musim tertentu untuk menjaga populasi ikan tetap stabil. Ini bisa kita pelajari dan terapkan lagi. Menghargai dan mempelajari budaya lokal yang berkaitan dengan pelestarian alam bisa menjadi cara efektif untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga laut. Selain itu, mengenalkan kembali cerita rakyat, mitos, dan tradisi yang mengajarkan kearifan lokal tentang laut kepada generasi muda bisa menjadi cara yang menarik untuk mengedukasi mereka. Yang kelima yaitu ada kerjasama dalam dan komunitas. Kerjasama antar komunitas juga penting. Dengan bergabung dalam komunitas pencinta lingkungan, kita bisa saling berbagi informasi dan melakukan aksi bersama. Bahkan komunitas ini bisa menjadi suara yang lebih kuat untuk mengajak lebih banyak orang peduli terhadap lingkungan laut. Kegiatan bersama seperti festival lingkungan, pameran foto tentang kehidupan laut, atau seminar tentang pelestarian laut bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat luas. Bahkan komunitas ini bisa menjadi wadah untuk menggalang dana atau dukungan bagi proyek-proyek pelestarian laut.
Yang keenam yaitu ada kebijakan dan dukungan pemerintah. Eee, dukungan dari pemerintah ini juga penting. Kebijakan yang mendukung pelestarian laut seperti peraturan tentang pembuangan sampah dan pelindungan terumbu karang, harus tetap didukung dan dipatuhi. Pemerintah juga bisa memfasilitasi program edukasi lingkungan, menyediakan dana untuk, penelitian dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan. Jadi, generasi maritim Indonesia bukan hanya tentang mereka yang bekerja di laut, tapi juga kita semua yang peduli dan aktif menjaga laut tetap bersih dan sehat. Setiap langkah kecil yang kita ambil, dari tidak membuang sampah sembarangan hingga ikut dalam kegiatan lingkungan, bisa memberikan dampak besar bagi masa depan laut kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sih.